selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini tadi dari kelas apa gimana? Fakultatif sih. Fakultatif. Jadi nggak masuk kayak tiap hari gitu. Oke. Dari kelas berapa? Jurusan apa? Saya dari kelas 10 jurusan MPLP. MPLB berapa? 1. Oh, MPLB 1. Kelas 10 ya. Iya. Oke. Di sini Mbak kan pastinya udah tahu kan ya. Di sini kan ada sisi konseling. Nanti saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai estimasi waktu. Nah, mengenai estimasi waktu ini Mbak silahkan curhatlah sesuka Mbak, nanti ditentukan berapa menit. Untuk kesepakatannya Mbak minta berapa menit? 20 kurang lebih. Kurang lebih 20 menit ya. Kurang lebih 20 menit nanti kita konseling. Dan sebelum konseling saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa aturan-aturan yang ada di dalam konseling. Oke. Jadi Mbak jangan khawatir, di dalam sesi konseling ini sifatnya itu rahasia. Nah, jadi di konseling sendiri, guru BK itu atau konselor itu mempunyai kode-kode etik. Kode-kode etik. Terus habis itu ada asas-asasnya seperti asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini contohnya apabila Mbak cerita atau curhat itu pasti data-datanya Mbak, ceritanya Mbak itu nggak akan disebarluaskan. Yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu Mbak silakan bercerita dengan sesuka hati Mbak tanpa ada keraguan. Iya. Gimana Mbak? Iya, saya paham. Nah, jadi gitu, kita kan kesepakatan dulu biar enak waktunya itu berapa menit, terus nanti kan Mbak jadi nggak keburu-buru atau enggak kurang nyaman, ibaratnya kurang nyaman kan pasti enak gitu. Iya. Oke. Gimana? Bisa langsung dimulai? Bisa. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan di sini sekolah impian. Sebenarnya tuh pengen ke SMA, lanjut SMA. Cuman mungkin pas itu gara-gara ya ada sedikit permasalahan di keluarga karena ekonomi sih lebih tepatnya. Ekonomi, terus juga Walda kan punya 3 adik kan. 3 adik juga itu masih butuh, yang satu masih SD mau ke SMP, terus yang kedua masih pas itu mau ke kelas 1, yang ketiga ini masih kecil kan, masih butuh susu kan, apa itu. Jadi ya karena emang ayah mama itu gimana ya, kayak mungkin kalau bisa disebut itu mampu ya nggak mampu, tapi nggak mampu juga mampu ya, sederhana gitu. Terus akhirnya pengen punya jiwa ya wes aku kerja aja karena anak pertama. Pengen ke SMK Sri Tanjung. Pas itu di SMP itu ada kunjungan dari SMK Sri Tanjung. Pengen ke sana ambil akuntansi awal itu. Jadi terus ngomong lah konsul ke ayah. Ya gimana kalau misal SMK Sri Tanjung. Tapi ayah bilang di situ tuh kayak kejauhan, terus juga sepedanya kan cuma 1. Jadi takutnya emang ada apa-apa, terus PP bolak-balik gitu. Jadi akhirnya disaranin buat ke SMA aja. Tapi dari hati ini nggak pengen SMK aja gitu. Awalnya juga nggak mau di SMK ini, pengennya itu di SMK Padang kan negeri. Nah terus karena emang udah bener-bener nggak ada pilihan lain ke SMK, jadi menujulah ke sini. Pas itu ayah itu memang gimana ya, kayak nggak mau gitu sekolah di sini, emang karena ya tahulah latar belakangnya. Setelah itu nggak ada pilihan lain selain ke SMK ini sama SMA. Jadi ayah ini memutuskan lah, ya wes nggak apa-apa gitu. Tapi di situ juga jadi pertimbangan gitu loh, mau ke SMK Sri Tanjung apa ke sini ya gitu. Jadi karena disuruh pilih-pilih lagi, ya akhirnya milih lah gitu.
agak lama, sekitar 1 bulanan gitu, ayah bilang, ya wes kalau memang kamu maunya di SMK PGRI ya nggak apa-apa, asal gimana ya, dijaga lah, tetap dijaga etikanya apa itu. Akhirnya udah yakin, udah benar-benar yakin, ayah lah yang bilang disuruh daftar gitu. Di situ bimbang banget, soalnya pas di sini daftar itu di sana juga buka pendaftaran, bener-bener bingung mau kemana. Akhirnya buka 2 cabang, di sana nyabang, di sini juga nyabang gitu. di SMK Tanjung. Tapi emang awal itu di sana dulu kan, ternyata dari sana itu nggak ada panggilan sama sekali. Terus ternyata di sini ada, udah masih ada tiketnya gitu. Akhirnya ke sini, di sini juga bingung mau ambil apa, karena memang di SMK pertama mau ambil akuntansi. Di situ tuh kenapa milih akuntansi atau perkantoran? Karena memang pengen kerjanya itu nggak ribet gitu loh, kayak pengen emang di kantor gitu, kerjanya nyantai. Ya emang semua kerja itu pasti capek, cuman kan kalau di kantor itu enak gitu loh, ya enak aja wes ngerasanya gitu. Fasilitasnya Iya, gitu ya. fasilitasnya juga, daripada kayak harus melayani orang kayak kasir gitu kan. Jadi karena pas itu AKL itu udah ditutup, jadi masuk ke perkantoran gitu. Terus juga ada pas itu luang mau masuk AKL, mama itu sempat bilang, kamu nggak mau pindah aja mumpung belum masuk gitu. Tapi diri sendiri ini kayak nggak wes, takutnya nggak bisa matematika gitu kok. Iya. takut ngitung, males mikir wes anaknya itu. Pesimis lah ya. Jadi itu masuk ke perkantoran. Ya awal-awal sih enak sih perkantoran, ya sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan gitu. Cuman ya ada minusnya dari perkantoran itu sendiri. Ya pasti semua bidang di sini tuh yang mempunyai minusnya ya. Kelebihan dan kekurangan Itu ya gitu guys. Jadi terus awal infonya di SMK sini diajak temen apa gimana? Awalnya di sini nih kalau nggak salah dia juga promosi ke SMK. Di situ aku tanya pas itu yang masuk Miss Santi yang masuk. Terus aku tanya, Miss, kalau semisal akuntansi itu kerjanya di mana nanti? Kalau perkantoran itu kerjanya di mana nanti gitu. Miss Santi itu bilang kalau akuntansi itu biasanya ngitung-ngitung, jadi biasanya di bank kayak gitu-gitu ya, tentang perpajakan. Nanti kamu di situ belajar perpajakan atau gimana. Tapi kalau kamu perkantoran, kamu surat menyurat, nanti kamu bisa di komputer. Pokoknya kamu hidupnya tuh di sekolah selalu di komputer, wes pokoknya ngedit gitu. Kamu buat proposal apa itu di situ. Jadi ya udahlah, lebih tertarik ke perkantoran dari situ. Dari situ berarti yakin benar-benar yakin milih di perkantoran. Karena yang pertama tadi enak, mulai dari fasilitasnya. Terus kalau di akuntansi kan banyak hitung-hitungan gitu kan, banyak angka, menghitung uang goib gitu juga kan. Nah, banyak sekali sih emang dari semua orang itu kurang tertarik dengan kayak contohnya matematika gitu. Tapi di sisi lain juga banyak juga yang suka gitu. Sesuai dengan diri kita masing-masing, tupoksi kita masing-masing. Terus mbaknya tadi udah yakin ya berarti di perkantoran. Nah, setelah itu jenjang karirnya mbak setelah di SMK ini gimana? Ada gambaran nggak? Sebenarnya ada. Kalau mau lanjut kuliah itu pengennya kuliah di Malang, pengen ambil manajemen ya. Tapi mungkin karena orang tua yang nggak bolehin, takut anaknya ini di sana keluyuran lah gini. Akhirnya dikasih pilihan, bimbang itu dari sekarang. Soalnya memang ya karena adik-adik banyak itu tadi, jadi uangnya ini dibagi-bagi mulai sekarang.
dikasih pilihan, kamu mau di kuliah di Banyuwangi aja apa keluar daerah. Aku pengen keluar daerah, tapi kalau ke Malang, ke Surabaya, ayah ini mungkin nggak mau. Tapi ada satu pilihan itu di Jember. Itu jadi kayak ya salah daripada nggak boleh ya kan. Terus di Jember juga banyak sepupu-sepupu yang udah lulus dari sana, jadi percaya wes. Di sana juga ada rumahnya ayah kan, jadi dekat. Kalau gambaran buat kerja itu ada cita-cita jadi pramugari kereta api. Di situ tuh pengen kayak kerjanya tuh enak gitu, dipandangnya orang ini lulusan SMK itu bisa loh kayak gini, nggak hanya lulusan SMA aja. Karena pas itu emang lihat-lihat udah dari berita-berita di Instagram apa itu di internet, itu katanya lebih cepat masuk SMA daripada SMK gitu. Tapi ya bisa, SMK itu tergantung jurusan katanya. Pokoknya pengen nunjukin lah ke orang-orang itu kalau SMK ini lo bisa masuk ke sini gitu. Dan mungkin kalau memang nggak sukses di dunia cita-cita itu, aku pengen ngelanjutin nyanyi sih. Oh, Karena emang udah sering manggung ke panggung gitu. berarti sampingan mbaknya yaitu mempunyai hobi nyanyi gitu ya. Biasanya itu manggung di kafe-kafe apa di Kalau kafe itu emang jarang sih, lebih ke orkes gitu kalau pas anggapan gitu. Nah, jadi nggak apa-apa mbak, ibaratnya mbak ini mempunyai freelance atau kerja sampingan Iya. di luar sekolah, ya nggak apa-apa. Yang penting mbak bisa ngimbangi gitu, entah ngimbangi dari sisi waktu atau kesehatan dan lain-lain gitu. Ya nggak apa-apa, nanti jangan dibuat nyanyi itu bebannya mbak, buat hobi saja gitu. Terus prioritas utamanya mbak itu ya itu tadi, karirnya mbak. Iya. Mbak kedepannya mau kemana, silakan mbak, mau jadi penyanyi silakan. Tapi kan kalau penyanyi terus habis itu apalagi kita karirnya tambah naik, udah penyanyi, pinter nyanyi, tapi di bidang bisnis atau pekerjaan yang lain, oke kan itu bisa jadi nilai plusnya mbak. Jadi kedepannya mbak ini karirnya itu, kerjanya itu pengen ke kantor, kalau enggak ya Iya. pramugari kereta. Kalau misal nggak jadi pramugarinya ya di kantornya juga nggak apa-apa. Oke. Jadi biar nyambung lah ya, biar Iya. ada tujuannya, biar ada manfaatnya mbak tadi di SMK ngambil Iya. jurusan perkantoran. Kan pastinya di perkantoran kan banyak sekali ilmu-ilmu dasar, terus ilmu-ilmu banyak sekali mengenai perkantoran. Jadi kan mbak bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan ke pekerjaan tadi. Ya benar seperti itu. Untuk sekarang kira-kira mbak masih bingung nggak Buat kemana? buat ke karir itu? Mbak kira-kira pengennya itu mau lanjut kuliah dulu apa langsung kerja? Ya bingung sih sebenarnya. Tapi dari anaknya sendiri pengen kerja sambil kuliah. Kalau bisa kerja dulu setahun baru kuliah. Kalau emang orang tua itu maksa, ayo kuliah dulu gitu, mungkin ya kuliah sambil kerja. Dan juga diri sendiri ini pengen punya bisnis dari sekarang. Mungkin mau melanjutkan bisnis itu sambil kuliah gitu. Kalau Sambil boleh, nyanyi juga. kalau boleh tahu bisnisnya di bidang apa? Dagang sih, Oh, lebih ke dagang. dagang. Karena udah nyoba dagang-dagang gitu sukses, cuman emang waktunya nggak bisa bagi pas itu. Jadi ini kan udah bisa bagi waktu, jadi mungkin mau nyoba hal baru lagi. Ya bisa mbak, kan ini mumpung masih kelas 10, kan habis ini kelas 11. Nah kelas 11 ini dimana mbak itu tambah di cobaannya itu banyak mbak. Sebelum ke kelas 3 itu kelas 2 itu lebih banyak, entah dari tugas-tugas, pokok mbak harus bisa mengatur jadwal semuanya gitu. Apalagi di kelas 11 itu mbak harus memikirkan gimana kedepannya, kira-kira saya kuliah apa kerja. Nah
Habis itu kalau sudah, nanti kalau Mbak masuk ke kelas 12, pastinya Mbak harus sudah siap apabila ditanya oleh orang tua atau ditanya oleh guru, ditanya untuk karirnya ke depannya kayak gimana, itu Mbak harus sudah siap. Jangan sampai Mbak ngomong masih bingung. Soalnya kelas 12 itu udah tahapnya kan, apalagi di sini kan kelas 12 PKL ya. Iya. Kelas 12 PKL. Nah, nanti di sana untuk pas di kelas 12 pas PKL Mbak pasti akan merasakan di mana nanti di dunia pekerjaan itu seperti apa, orangnya itu gimana gitu. Iya. Jadi emang di dunia kerja itu Mbak harus paham, sebelum Mbak kerja itu Mbak harus paham terlebih dahulu, harus observasi terlebih dahulu. Tuh, nanti di situ bisa Mbak pertimbangkan. Jadi mulai dari sekarang itu Mbak bisa menata mulai awal gitu. Nggak apa-apa Mbak, andai Mbak ini mau lanjut kuliah. Nah, mau lanjut kuliah biar gak menjadi kayak beban orang tua banyak, sambil kerja nggak apa-apa, seperti yang Mbak bicarakan tadi, bisa bisnis, terus freelance nyanyi kayak gitu, nggak apa-apa, itu kan buat tambah-tambah gitu, bisa buat jajan juga, ngasih ke adik juga kan bisa. Iya, gitu, setidaknya kan nggak merepotkan orang tua banyak lah. Jadi Mbak harus menata perencanaan Mbak ke depannya, perencanaan karir itu tadi gitu. Entah Mbak itu mau kuliah atau kerja, silahkan. Terus apabila Mbak ini mau kerja sama kuliah, ya silahkan. Pokok Mbak kuat, lakukan. Jadi gimana perasaannya? Ya, pokoknya udah lega wes. Gini juga kan nggak tiap hari gitu, jadi yang selama ini tak pendem itu keluar semua akhirnya. Jadi tahu, oh iya, nggak gimana ya, semua itu bisa dijalani sebenarnya, tapi tergantung aku juga, aku kuat apa enggak gitu. Karena udah gini udah sesi konseling atau iya, itu jadi langsung lega gitu, langsung tahu oh iya kedepannya aku bakal seperti ini gitu. Jadi apabila mbak masih bertanya-tanya, nggak apa-apa Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak sih, udah lega banget. Kan yang pastinya Mbak selesai konseling ini kan sudah ada pandangan lah ya, sedikitnya sudah ada pandangan. Oke, jadi di sini langsung saya simpulkan, karena waktunya udah mepet juga. Tadi kan kita sudah menyepakati untuk waktunya. Kesimpulannya gini Mbak, kan tadi Mbaknya awalnya bingung mau kerja atau kuliah, terus karirnya Mbak kayak gimana. Jadi karena Mbak tadi sudah speak up mengenai semua masalah yang Mbak hadapi tadi, jadi kesimpulannya itu Mbak harus benar-benar matang. Mbak harus benar-benar matang untuk merencanakan semua itu. Jadi nggak boleh Mbak itu ragu. Jadi harus yakin. Yang pertama itu yakin, yang kedua itu usaha, yang ketiga doa. Doa juga penting kan, usaha tanpa doa tanpa usaha kan iya benar, memang nihil gitu ya itu. Dan yang terakhir itu Mbak harus yakin pada diri Mbak sendiri. Kan sekarang masih ada bimbang atau ragu. Nah, untuk kedepannya Mbak harus yakin, aku harus bisa. Nah, gimana caranya biar aku bisa? Jadi untuk step itu biasanya Mbak harus mempunyai planning hidup. Andai kayak seperti contohnya, jadilah diri sendiri, kan nanti pastinya kita mempunyai kepercayaan diri, meyakini diri kita sendiri gitu. Gimana? Sudah lega? Sudah, alhamdulillah. Nanti kalau Mbak kurang lega atau mau ada yang dikonsultasikan, silakan Mbak bisa langsung ke ruang BK aja, atau enggak bisa Mbak chat dulu janjian biar besok enak, kita janjiannya kapan.
Kan ini kan Mbak sudah melakukan konseling ya, konseling pertama kali konseling. Iya, Pertama konseling kan pastinya Mbak sudah tahu gimana di dalam konseling ini. Jadi kan Mbak biar nggak ragu gitu kan. Kan akhirnya untuk pertemuan selanjutnya Mbak asli plong gitu. Bisa ngomong ke teman-temannya juga. Iya. Lega sih, alhamdulillah. Terima kasih buat saran-sarannya juga. Jadi tambah plong rasanya. Habis ini Mbak mau kemana? Mau ke kelas apa? Mungkin ke teman-teman dulu sih. Oh, ke teman-teman dulu. Mau ke OSIS. Semangat ya, sehat selalu. Terima kasih.